Ya, rekonstruksi kasus penyiksaan dan penyekapan terhadap gadis YT digelar di Polda Jawa Barat Kamis pagi. Rekonstruksi disaksikan oleh keluarga korban dan jaksa. Tersangka Taufik Hidayat menjalani rekonstruksi kasus penyiksaan dan penyekapan terhadap gadis YT di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9 pagi tadi. Rekonstruksi digelar setelah polisi melakukan pra-rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Saat pra-rekonstruksi, polisi menemukan dua lokasi baru tempat pelaku menyiksa korban YT di tempat kos kawasan Cisaru, Bandung. Proses rekonstruksi disaksikan keluarga korban dan jaksa penuntut umum. Rekonstruksi dilakukan di Mapolda Jawa Barat agar tidak mengganggu ketertiban di kosan tempat kejadian perkara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Polda Jabar, Bandung. Selamat siang Anissa, apa saja fakta baru yang terungkap dalam jalannya rekonstruksi pada hari ini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, berbicara mengenai fakta baru dengan adanya rekonstruksi yang digelar pada hari ini bukan di ke-6 TKP tempat kejadian perkara di mana Taufik Hidayat ini melakukan penyekapan dan juga penganiayaan kepada gadis bernama YT. Dan memang hingga kini proses dari rekonstruksi masih berlangsung di mana tadi ada 6 lokasi dan dari awak media tadi sempat diperbolehkan melihat dari luar jendela. Namun memang karena kondisi jendela ruangan ini sedikit gelap sehingga kami hanya bisa memantau dari luar dan ada sejumlah adegan yang diperagakan saat Taufik Hidayat ini melakukan kekerasan menggunakan helm dan juga sempat membawa sebuah golok. Dan memang hingga kini proses dari rekonstruksi pun juga masih terus berlangsung di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO di Mapolda Jawa Barat. Kalau kita bercerita mengenai siapa saja yang dihadirkan pada saat proses dari rekonstruksi hari ini, tadi dari pihak keluarga juga tengah hadir. Mereka menjadi saksi jalannya rekonstruksi. Di antaranya ada ayahanda dari gadis YT, kemudian kakak laki-laki dan juga adik laki-laki yang turut hadir di Polda Jawa Barat. Selain itu juga dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat juga nampak hadir. Kemudian dari pihak LPSK dan juga Komnas Perempuan juga turut serta dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolda Jawa Barat, Syafa. Sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia langsung dari Mapolda Jawa Barat dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Yuvita korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Dia ngerasain apa yang saya rasain. Dr. Tifa jalani sidang perdana ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tersangka Taufik Hidayat peragakan rekonstruksi kasus penyiksaan gadis YT di Mapolda Jawa Barat disaksikan keluarga korban. Siap-siap, pedagang toko online akan dikenakan pajak penghasilan mulai 1 Agustus mendatang. Halo, selamat siang
pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 3 kendaraan di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah pengendara terluka. Dina pangkat damkar turunan, banyak mobil motor yang kena pohon tumbang besar, sangat besar. Sebuah pohon besar setinggi 15 meter tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di Jalan Raya Bandung Cianjur, Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Rabu pagi. Pas Aurora. Pohon menimpa sebanyak 3 kendaraan, diantaranya 1 pengendara motor dan 2 unit mobil pribadi serta angkutan umum yang ringsek di bagian depan. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun sejumlah orang mengalami luka ringan. Petugas diterjunkan untuk mengevakuasi material pohon yang sempat menutupi badan jalan. Diduga pohon tumbang akibat akar pohon yang mulai kering akibat musim kemarau sehingga tidak bisa menopang batang pohon secara maksimal. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 orang debt kolektor setelah diduga memaksa seorang warga menyerahkan mobilnya di kota Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah barang bukti juga diamankan untuk penyidikan. Penangkapan sekelompok debt kolektor yang terlibat dalam penarikan paksa sebuah mobil milik warga di Bandar Lampung berlangsung tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas karena terduga pelaku berupaya melawan. Dalam aksinya, mereka diduga menarik kendaraan dengan mengancam dan memaksa korban hingga membawa mobilnya ke kantor salah satu perusahaan pembiayaan. Polisi menegaskan, proses penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur ancaman, intimidasi, maupun kekerasan. Dari 8 orang yang ditangkap, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta menelusuri legalitas penugasan mereka. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit mobil milik korban, 2 unit mobil lainnya, 6 kartu tanda penduduk, serta 3 surat tanda nomor kendaraan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan perampasan, terancam pidana 9 tahun penjara. Pelaku curanmor nekat beraksi di permukiman di Taman Sari, Jakarta Barat saat siang hari. Sementara itu di Kembangan, Jakarta Barat, berpura-pura hendak membeli seorang pria mencuri ponsel di warung ayam penyet. Aksi nekat yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV di permukiman penduduk kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat mengamati situasi sebelum beraksi. Pelaku sempat mencoba membobol sepeda motor pertama, namun gagal karena kesulitan menyalakan mesin. Tak menyerah, pelaku nekat berpindah ke target kedua yang hanya berjarak beberapa meter dari target pertama. Dalam waktu singkat, 1 unit sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Taman Sari dan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya datang seorang diri ke sebuah warung ayam penyet di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan makanan layaknya pelanggan. Setelah pesanan pertama selesai, pelaku kembali memesan menu lain. Hal yang sama dilakukan hingga 3 kali, sehingga korban sibuk menyiapkan makanan di dapur. Saat korban lengah, pelaku menggasak ponsel yang diletakkan di meja kasir dan langsung melarikan diri. Korban pun baru menyadari ketika pelaku meninggalkan lokasi. Korban yang kehilangan ponselnya berharap pelaku dapat segera ditangkap hingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, fakta baru terungkap dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YT di Bandung. Tersangka Taufik Hidayat ternyata sempat berkencan dengan seorang wanita di hotel saat korban masih disekap. Tersangka Taufik Hidayat akui sempat menginap dan berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel sebelum akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Mirisnya, hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh tersangka ketika korban YTR masih dalam kondisi disekap dan berada di bawah penguasaannya. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif menyusul beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi daring. Pihak kepolisian menegaskan berdasarkan lini masa penyidikan sementara, pertemuan tersangka dengan perempuan tersebut terjadi di tengah masa penyekapan korban. Polisi menyebut tindakan ini sebagai selingan di sela-sela aksi keji yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat mengajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tidak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Kami akan menuntut atas kita semua. Ya, pada sidang sebelumnya Polda Metro Jaya tegaskan sudah kantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya, serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dr. Tifa hari ini jalani sidang perdana kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang dimulai pada pukul 9 pagi. Dalam sidang, jaksa membacakan dakwaan mulai dari saat Dr. Tifa menjadi narasumber di program Rakyat Bersuara. Selain itu, unggahan media sosial Dr. Tifa juga masuk dalam dakwaan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 9 Juli mendatang. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang
yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Yang kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan hukum tetap. Ya, sidang perdana ijazah Jokowi sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan pengacara Tifa. Perdebatan tersebut terkait dakwaan yang belum diterima pengacara Dr. Tifa. Persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Ya, itu nanti akan kita sebut. Terima kasih Pak Juta. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama, karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Iya. Kalau dikatakan bahwa KUHP lama begini ya Pak ya, kita akan kembali kepada KUHP-nya ya. KUHP 20 2025. Surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Begitu. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait gugatan atas salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Sidang gugatan atas salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo beragendakan pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi selama 1 bulan ke depan. Majelis Hakim menekankan kepada pihak tergugat, antara lain Ketua KPU RI, Ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Kota Surakarta, Ketua Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta serta Ketua Bawaslu Kota Surakarta untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut. Sebelumnya dalam gugatan yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut adanya dugaan pelanggaran hukum terkait dokumen legalisir ijazah yang tidak mencantumkan tanggal dan tahun resmi. Kini pihak penggugat masih membuka pintu damai dengan syarat tergugat meminta maaf secara terbuka ke publik. Dari penggugat ada tambahan kuasa satu lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA
selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain dikecam publik usai mengunggah lagu ciptaannya yang dinilai merendahkan perempuan. Bupati Purwakarta meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Gusti tos nyiptakeun kuring jadi lalaki, cacak menjadi awewe SMP kelas 3 tos karuron 7 kali. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain jadi sorotan usai mengunggah sebuah video berisi lagu berbahasa Sunda di media sosial pribadinya. Pasalnya, lirik lagu berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat dinilai merendahkan kaum perempuan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik lagu yang dianggap tidak pantas. Sementara itu, pegiat isu perempuan sekaligus mantan Ketua Aliansi BEM Purwakarta, Sheila Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Usai lirik lagu ini viral, Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf. Ia mengaku lagu dibuat oleh dirinya pada tahun 2020 dan tidak bermaksud menyinggung siapapun. Pertama-tama saya secara pribadi mohon maaf pada semua masyarakat atas tidak nyamanan jika kata-kata dalam lagu itu membuat beberapa pihak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Itu berawal dari sebuah puisi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Setelah lagu ini viral, unggahan video ini kemudian dihapus dari media sosial Bupati Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, gunungan sampah menutup separuh jalan hingga menimbulkan aroma tak sedap serta mengganggu aktivitas warga di Cakung, Jakarta Timur. Sampah yang menggunung diduga akibat tak diangkut hampir seminggu. Sampah yang menggunung ini diduga akibat petugas tidak datang dan mengangkut sampah hampir 1 minggu di Jalan Gang Swadaya Albo, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Bahkan tumpukan yang berada tepat di samping Rusun Albo ini menutup sebagian jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap hingga mengganggu aktivitas warga. Warga yang hendak melintas baik motor maupun pejalan kaki harus bergantian melintas. Tidak terangkutnya sampah dampak dari adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Ya emang udah ditampung, cuman dibuangnya ke sini-sini juga. Ya sampai membludak lah, mesti 3 hari sekali kan diangkat. Karena Bantar Gebang macet itu udah. Biasanya juga nggak sampai kayak gini. Iya, keganggu banget Pak, apalagi bawa bocah begini, jalan kaki. Bau banget, apalagi anak saya les di RPTA di sini.
Tiap hari saya lewat sini. Meresahkan nggak sih, Bu? Banget, Pak. Meresahkan banget. Warga berharap sampah segera diangkut agar lokasi kembali bersih. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ketiga kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Tangerang belum padam. Asap pekat dari kebakaran membuat ratusan warga terserang penyakit pernapasan. Hingga Kamis siang, kobaran api dan kepulan asap pekat masih menyelimuti lahan TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas masih terus berupaya memadamkan api, termasuk pengerahan helikopter waterbombing milik BNPB. Aktivitas bongkar muat sampah juga dihentikan selama upaya pemadaman demi keselamatan. Ratusan warga mulai terkena penyakit pernafasan karena menghirup asap tebal akibat kebakaran. Sejumlah warga juga sudah mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari sebaran asap. Kalau udaranya ke sini lagi aja asapnya itu. Mana perih, mana ngap gitu. Waduh, perihnya bukan main, ngapnya bukan. Kalau asapnya udah ke sini itu. Terus sejauh ini Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Selamat siang Selena, bagaimana proses pemadaman di TPA Jatiwaringin saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, yang mana memang masih berlangsung proses pemadaman. Jika kami lihat memang dari jam 10 sampai dengan 12 tadi memang masih berlangsung 2 helikopter yang ada di udara untuk melakukan penyiraman atau pemadaman api dari udara, yang dimana memang sudah berlangsung sejak dari kemarin. Memang proses pemadaman ini masih terus berlangsung, dan kemudian untuk hingga hari ini memang sudah diberlakukan status status tanggap darurat dari pemerintahan Kabupaten Tangerang, dan status tanggap darurat ini diberlakukan dari mulai 1 Juli 2026 sampai dengan 14 Juli 2026. Dan status ini memang diberlakukan dikarenakan hingga hari ini kobaran api dan juga asap tebal belum juga berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dampak dari polusi asap ini memang berdampak kepada sejumlah warga yang terpaksa mengungsi demi keselamatan dan juga kesehatan mereka. Dan kurang lebih ada 50 jiwa yang mengungsi dan berdampak dari posisi yang berdekatan dengan TPA Jatiwaringin ini. Dan BNPB juga sudah memberikan bantuan seperti kasur, sejumlah 46 kasur yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian juga dari PMI memberikan masker kepada warga-warga terdampak dan juga petugas-petugas yang ada di lokasi kejadian TPA Jatiwaringin. Kemudian hingga saat ini memang pemerintah daerah memastikan untuk korban-korban yang terdampak ini dapat dipenuhi kebutuhannya secara maksimal dan juga dengan baik. Dan petugas gabungan memang dari tadi masih berjaga dan juga memastikan agar kobaran api atau asapnya segera cepat membaik dan juga cepat selesai secara cepat begitu. Demikian Syafa, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Selena Yahya langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa tegaskan pungutan pajak toko online dilakukan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang. Terkait hal tersebut, Purbaya mengaku selama ini mendapat protes dari para pengusaha offline yang mengeluhkan toko online selama ini transaksinya tidak dipungut pajak. Pajak tambahan angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar, gitu kira-kira. Hanya itu supaya menciptakan
playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu. Pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan tegaskan adanya evaluasi terhadap pelatihan militer untuk peserta SPPI. Ia juga menyatakan tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Latsarmil dan penanganan medis untuk peserta SPPI. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Kopdes Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau Komcat setelah lulus pelatihan. Menanyakan perihal kejadian di mana ada 5 calon pengurus koperasi desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali perbedaan antara Komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan meninggalnya 5 ini. Kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis di Lapas Nusa Kambangan. Program ini menyasar ratusan ribu warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berkolaborasi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan screening penyakit menular tuberkulosis dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan yang dipusatkan di Lapas Nusa Kambangan ini jadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat deteksi dini serta pengendalian penyakit menular TBC di lingkungan pemasyarakatan. Diketahui warga binaan menjadi salah satu golongan paling tinggi rentan terinfeksi tuberkulosis. Screening menyasar 4.842 warga binaan dan 926 petugas yang bertugas di sejumlah lapas di Nusa Kambangan. Saya terharu dan terima kasih sekali sama Pak Menteri ini karena beliau tuh care sekali ya sama warga binaan ini. Mereka kan sama juga warga negara Indonesia yang harus diberikan hak untuk hidup sehat yang sama. Nah, program cek kesehatan gratis dilakukan hari ini sebagai kick-off. Saat ini Indonesia berada di posisi 2 terbawah di dunia penyakit tuberkulosis, di mana setiap tahun sebanyak 1 juta orang Indonesia terinfeksi TBC, bahkan kasus kematian mencapai 126.000 jiwa. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Nata Arman, iNews melaporkan. Chairman of the Board National Bank of Belarus, Mr. Alexander Egorov. Господин Александр Егоров и госпожа Фредерика Видия-Сари-Деви демонстрируют меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Thank you, honorable delegates. You may please return to your seats.
On our next Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Health between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health of the Republic of Belarus, we respectfully invite the Vice Minister of Health of the Republic of Indonesia, Mr. Dante Saxono Harbuwono, and the Minister of Health of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Alexander Khajeu. Господин Александр Хаджаев и господин Данте Саксона Харвоно демонстрируют меморандум о сотрудничестве между Министерствами здравоохранения Беларуси и Индонезии. Thank you, Excellencies. You may please return to your seats. On the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the National Research and Innovation Agency of the Republic of Indonesia and the National Academy of Sciences of Belarus, we respectfully invite the Chair of the National Research, Mr. Arif Satria of the Innovation Agency of the Republic of Indonesia, and the Chairman of the Presidium National Academy of Sciences, Mr. Uladzimir Karanik. Господин Владимир Караник и господин Ариф Сатрия демонстрируют соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Thank you to our honorable delegates. You may please return to your seats. On the next Memorandum of Understanding on Cooperation and Exchange of Intelligence Reports related to money laundering, the financing of terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction between the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center and the Department of Financial Monitoring of the State Control Committee of the Republic of Belarus. We respectfully invite the head of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Mr. Ivan Yustiavandana, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Maxim Ryzhenkov. Министр иностранных дел Республики Беларусь господин Максим Рыженков и господин Иван Юстия Вандана демонстрируют меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и Центром анализа отчетности финансовых транзакций Индонезии. And on our next Memorandum of Understanding on Cooperation in the National Accreditation, signed by the Chair of the National Accreditation Committee of the Republic of Indonesia. We also kindly invite our Honor Mr. Doni Purnomo and the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Raman Ramanovsky. Его превосходительство господин Роман Романовский и господин Дона Пурномо демонстрируют меморандум о взаимопонимании в области аккредитации. Thank you, Excellencies. May please return to your seats. В ходе визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между национальными торгово-промышленными палатами Беларуси и Индонезии. In addition, we also like to please announce the adoption of the roadmap for the development of key areas of cooperation between the government of Indonesia and the government of the Republic of Belarus for the period of 2026 until 2030 has been agreed. Важным итогом официального визита стало одобрение белорусской и индонезийской сторонами дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-2030 годы. With the announcement and presentation of the Memorandum of Understanding between the two respective governments has concluded. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, церемония презентации двусторонних договоров и других официальных документов завершена. Esteemed guests, ladies and gentlemen, we now proceed to the next agenda, the joint press statement. We respectfully invite His Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Yang Mulia Presiden Alexander Lukashenko, Presiden
Republik Belarus. Yang saya hormati para menteri dan delegasi dari kedua negara, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama saya sekali lagi menyampaikan selamat datang kepada Presiden Lukashenko di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan yang mulia yang kedua kalinya ke Indonesia. Lebih dari 13 tahun yang lalu, Yang Mulia melakukan kunjungan kepada Republik Indonesia, dan sekarang Yang Mulia kembali ke Indonesia. Kami sangat merasa dihormati, dan kami juga terima kasih. Kami diterima dengan baik tahun lalu di Minsk, di Belarus. Kunjungan ini menandakan semakin erat hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus. Di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian. Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia, dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus, serta menghasilkan kerjasama konkret yang akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar
untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang Mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks. Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Президента Республики Индонезия. Pemirsa, Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh komandan veteran Hamas Abu Faher di Rafah, Palestina. Israel mengklaim Abu Faher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Pemirsa, turnamen biliar kelas dunia Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2026 telah resmi dimulai. Kejuaraan bergengsi yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat ini diikuti 128 atlet dari 21 negara. Berikut dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menandai dibukanya turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat.
Predator PBC Indonesia International Open 2026 menjadi salah satu turnamen biliar terbesar di Asia Tenggara dengan menghadirkan para pemain terbaik dari berbagai negara. Turnamen internasional yang diinisiasi PB Popsi bersama Predator dan Pro Billiard Center ini bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan industri biliar di Indonesia serta menegaskan posisi Indonesia di peta biliar dunia. Sehingga makin banyak bibit-bibit yang bisa ditampilkan dan tentunya memberikan kesempatan lebih besar lagi bagi Indonesia untuk memiliki pemain-pemain biliar atau atlet-atlet biliar yang unggul di dunia internasional. We witnessed the remarkable growth in players' participations in Indonesia in the past 2 years, and then we hope we'll get more players in the tournament. Ajang bergengsi ini menyuguhkan persaingan ketat dalam 3 kategori utama, yakni Men's 10 Ball Open, Women's 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. Lebih banyak lagi pemain dunia. Ya. Berarti lebih berat? Lebih berat. Harapannya semoga pemilihan kita ini bisa lebih maju lagi dengan adanya event-event besar di Indonesia. Turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 berlangsung 1 hingga 4 Juli 2026 dan diikuti 124 atlet biliar dunia dari 21 negara. Turnamen ini memperebutkan total hadiah hingga miliaran rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan.